Pemirsa, Dewan Pakar Timnas Amin menyatakan program Hotline Paris bukan sekedar gimmick yang diucapkan Anies saat debat perdana Capres pada Selasa lalu. Hotline Paris sudah melalui kajian mendalam dan merupakan bentuk komitmen Anies Mohaimin dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Tiadanya keadilan di tanah Papua. Dewan Pakar Timnas Amin mengelaborasi sejumlah poin dalam debat yang telah dipaparkan oleh Anies Baswedan dalam debat perdana, yakni soal keadilan, kebebasan berpendapat, hingga pemenuhan hak-hak warga negara oleh pemerintah. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Wijoyanto menyoroti program Hotline Paris yang akan diusung oleh Amin jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Program Hotline Paris ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Karena menurut data dari BPS di tahun 2023, dari 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia yang mendapatkan bantuan hukum tidak mencapai 1% atau hanya sebesar 6.400 orang saja. Hotline Paris ini adalah ingin mencoba menghubungkan antara OBH dan kepentingan bantuan hukum. Karena nanti akan dibikin semacam hotline services itu. Jadi dengan begitu organisasi bantuan hukum yang ada itu akan dimudahkan dengan hotline ini. Keren. Jadi kayak Mas Anies di Jakarta itu khusus untuk para perempuan, Bu, itu membuat panic button. Kalau dia merasa dia tidak aman pada saat berjalan karena ada orang yang mengganggu, tinggal pencet itu. Dan apa yang akan terjadi? Nah, akan terjadi adalah itu akan di-capture di wilayah mana itu dan akan ada bantuan yang datang ke situ. Kebebasan berpendapat yang dibatasi dengan adanya Undang-Undang ITE juga menjadi sorotan. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin Malik Gismar menyatakan pembatasan berpendapat akan membuat masyarakat enggan berpendapat yang berpotensi menggerus gagasan terbaik anak bangsa. Kebebasan berpendapat itu sebetulnya darah dagingnya demokrasi. Ya. Demokrasi itu perlu kebebasan berpendapat. Jadi orang itu kalau bebas berpikir, Mas Rene, harus bebas berpendapat. Dan di dalam kebebasan berpendapat itulah kita akan mendapatkan ide-ide paling baik. Paham. Kalau kebebasan berpendapat itu diberangus, dibatasi dan sebagainya, kita suppress, kita tidak akan dapat ide-ide yang terbaik. Potensi-potensi terbaik dari bangsa ini tidak akan keluar. Siap. Jadi ini bukan persoalan sepele. Tak ketinggalan, Anies juga menegaskan komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK dan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara untuk mengikis budaya korupsi dan orang dalam alias ordal, Anies menilai perlunya pendidikan anti korupsi sejak dini dalam kurikulum sekolah. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah. Itu juga ada. Jadi ini sebagai gerakan rakyat semesta. Jadi semua merasa memiliki negara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua bisa memperoleh keadilan dengan mudah. Yang dirasakan selama ini adalah yang dapat memperoleh akses terhadap keadilan adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kalau kita bedakan itu, ada orang yang memiliki akses karena kemampuan uang, ya. Kemudian kemampuan kekuasaan, kedekatan dengan kekuasaan yang disebut dengan ordal tadi. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa juga menghimbau masyarakat agar melihat kepercayaan diri dari capres, kestabilan emosi hingga substansi visi misi dan program yang diusung saat penyelenggaraan debat. Momen debat sangatlah penting karena bisa mempertajam visi misi dan program capres sehingga publik mengetahui pemikiran dan tidak merasa seakan membeli kucing dalam karung. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.